Tsunami Aceh, jeritan yang tak pernah hilang. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, air itu datang seperti tembok hitam. Aku ingat, aku berlari sambil menggandeng tangan ibuku, tapi genggaman itu terlepas. Kalimat itu meluncur dari bibir seorang pria tua bernama Hasan Basri, saksi hidup tragedi tsunami Aceh 2004. Matanya berkaca-kaca, wajahnya yang renta seakan menyimpan ribuan bayangan malam penuh tangis. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bergetar, seolah ia kembali berdiri di detik-detik maut itu, di hari Minggu kelam, tanggal 26 Desember. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Pagi itu, Aceh tampak biasa saja. Matahari muncul malu-malu, menyinari pesisir pantai Ulel Heuwe. Warga sudah mulai beraktivitas. Anak-anak bermain di depan rumah, ibu-ibu ke pasar membawa bakul berisi sayur, dan sebagian kaum pria bersiap melaksanakan sholat duha di masjid terdekat. Tidak ada yang tahu bahwa di kedalaman Samudra Hindia, raksasa sedang terbangun. Sekitar pukul 7.58 waktu setempat, bumi berguncang. Getarannya begitu besar, hingga dinding rumah berderak, genteng berjatuhan, dan orang-orang berhamburan keluar. Gempa berkekuatan lebih dari 9 skala Richter itu berlangsung hampir 10 menit. Panik melanda, namun karena Aceh memang wilayah yang akrab dengan gempa, sebagian orang mencoba menenangkan diri, mengira ini hanya satu guncangan besar yang akan segera reda. Setelah gempa usai, banyak yang kembali ke rumah untuk memeriksa kerusakan. Sebagian lain berkumpul di jalan, bercerita tentang getaran tadi. Tak ada yang menyadari bahwa laut sudah mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Air perlahan surut jauh ke tengah, meninggalkan hamparan pasir basah yang biasanya tersembunyi di bawah ombak. Dasar laut terlihat jelas, ikan-ikan menggelepar, kapal-kapal kecil tersangkut di lumpur. Anak-anak berlarian ke arah pantai, bersorak gembira melihat ikan yang bisa diambil dengan tangan kosong. Orang dewasa ada yang ikut mendekat, penasaran, bahkan mengabadikan fenomena itu dengan kamera seadanya. Padahal bagi nelayan tua, pemandangan seperti itu adalah pertanda buruk. Laut yang surut bukanlah anugerah, melainkan isyarat maut bahwa air sedang mengumpulkan amarahnya. Hasan Basri saat itu sedang membantu istrinya, Nur Aisyah, menjemur pakaian di halaman rumah. Anak mereka, Safwan, yang baru berusia 9 tahun, berlari kecil menuju pantai sambil menunjuk ikan-ikan yang menggelepar. Hasan menegur dengan suara keras, "Jangan jauh-jauh, nak." Tapi Safwan tidak menggubris. Rasa penasaran anak-anak lebih besar dari rasa takut. Detik berikutnya, sebuah suara aneh terdengar. Bukan gemuruh biasa, melainkan raungan panjang, berat, dan dalam, seperti suara gunung runtuh. Tanah bergetar lagi, kali ini lebih singkat. Dari kejauhan, di batas cakrawala, tampak garis hitam yang semakin lama semakin tinggi. Orang-orang mulai berteriak. Ada yang berlari, ada yang terdiam, tubuhnya membeku oleh rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Gelombang itu mendekat dengan kecepatan pesawat. Tingginya puluhan meter, hitam karena membawa lumpur, pohon, dan bangunan. Di puncaknya, kapal nelayan terangkat seperti mainan. Orang-orang berteriak histeris. Doa-doa dilantunkan, tangisan anak-anak bercampur dengan jeritan ibu-ibu. Hasan panik, ia segera berlari mengejar Safwan sambil menggandeng Nur Aisyah. Jalan sempit penuh manusia yang berdesakan. Tubuh-tubuh saling bertabrakan. Hasan berhasil meraih tangan Safwan. Mereka bertiga berlari, tapi gelombang itu semakin dekat. Suaranya menggelegar, menelan semua suara lain. Dalam kekacauan itu, genggaman Nur Aisyah terlepas. Hasan sempat menoleh dan melihat istrinya berusaha berlari, wajahnya penuh ketakutan. Lalu air setinggi gunung itu menghantam, menyeret segalanya. Hasan hanya sempat melihat sekilas tubuh Aisyah tersapu, lalu hilang ditelan derasnya arus. Hasan masih memegang tangan Safwan erat-erat. Namun arus terlalu kuat. Puing-puing rumah menghantam tubuh mereka. Hasan terhempas ke arah reruntuhan kayu, dan di detik itu genggaman kecil Safwan terlepas. "Ayah! Ayah!" teriak anak itu,
Sebelum tubuhnya terseret pusaran air, Hasan mencoba meraih, tapi arus lebih cepat. Ia hanya bisa menjerit tanpa daya, melihat anak satu-satunya hilang di depan matanya. Aceh saat itu berubah menjadi neraka. Masjid-masjid megah yang dulu jadi tempat berlindung, roboh tersapu. Rumah sakit hancur, sekolah-sekolah luluh lantak. Jalanan dipenuhi air berlumpur yang membawa ratusan tubuh. Ada yang berpegangan pada batang pohon, ada yang terapung tak bernyawa. Air bah mengisi setiap celah, menenggelamkan kota. Ketika akhirnya gelombang surut, meninggalkan kehancuran, Hasan tersadar di atas puing rumah kayu. Tubuhnya penuh luka, wajahnya berlumur darah bercampur lumpur. Ia menoleh ke sekeliling. Pemandangan itu membuat napasnya tercekat. Sepanjang mata memandang hanya ada bangkai kapal, potongan rumah, tubuh manusia bergelimpangan, dan jeritan minta tolong yang datang dari segala arah. Ia berjalan tertatih, mencari Safwan dan Aisyah. Suara tangis anak-anak terdengar, panggilan orang tua pada anaknya memenuhi udara. Tapi setiap sudut hanya memperlihatkan tubuh kaku yang sudah tak bernyawa. Hasan berteriak memanggil nama anak dan istrinya, namun jawabannya hanyalah suara burung gagak yang hinggap di reruntuhan. Menjelang malam, suasana menjadi semakin mencekam. Kota Banda Aceh yang dulu ramai kini gelap gulita. Listrik padam, hanya cahaya api dari bangunan yang terbakar menerangi. Di tengah sunyi, Hasan duduk di atas reruntuhan, tubuhnya gemetar. Di kejauhan, ia mendengar suara samar, suara tangisan. Tangisan itu berbeda dari jeritan korban selamat. Suaranya sayup-sayup, seakan datang dari arah laut. Hasan menajamkan pendengaran. Semakin lama, semakin jelas. Tangisan perempuan, suara anak kecil memanggil ibunya, teriakan minta tolong yang terdengar lirih lalu hilang ditelan ombak. Hasan berdiri, matanya mencari sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah laut hitam yang kembali surut. Sejak hari itu, ujar Hasan dengan suara bergetar, aku tahu, tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Jeritan itu masih ada. Malam-malam Aceh tidak pernah benar-benar sunyi. Ada suara-suara yang datang dari laut, tangisan yang seakan menolak untuk dilupakan. Bagi Hasan, setiap malam selepas tragedi selalu menghadirkan gema yang sama. Saat angin laut berhembus dan ombak memukul pantai, ia bisa mendengar suara lirih yang memanggil. Kadang suara itu terdengar seperti Safwan, kadang seperti Aisyah. Ada kalanya ia merasa sedang dipanggil untuk menyusul mereka. 20 tahun sudah berlalu sejak peristiwa itu. Aceh memang telah bangkit, rumah-rumah baru dibangun, jalan diperbaiki, dan museum tsunami berdiri megah di Banda Aceh. Namun bagi Hasan dan ribuan orang lain yang kehilangan keluarga, jeritan itu tidak pernah hilang. Mereka tetap hidup bersama tangisan malam, bersama bayangan ombak hitam yang merenggut segalanya. Bayangan di antara puing. Malam setelah gelombang maut itu, Banda Aceh berubah menjadi lautan duka. Kota yang dulu ramai mendadak seperti kota mati. Jalan-jalan dipenuhi reruntuhan, suara tangisan terdengar di setiap sudut. Bau anyir darah bercampur lumpur memenuhi udara, menempel di kulit, menyusup ke napas, membuat siapapun merasa seperti berada di neraka. Hasan Basri berjalan tertatih, tubuhnya penuh luka. Tangannya gemetar memegang sebatang kayu sebagai penopang. Ia mencari Safwan dan Nur Aisyah, meski hatinya sudah tahu, kemungkinan itu nyaris mustahil. Setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya pada tubuh-tubuh kaku yang tergeletak tanpa identitas. Ada yang tertindih puing, ada yang terbujur di lumpur, ada yang tersangkut di dahan pohon. Hasan ingin menutup mata mereka satu persatu, tapi jumlahnya terlalu banyak. Di dekat sebuah masjid yang setengah roboh, ia melihat puluhan orang berkumpul. Mereka selamat, tapi wajah mereka kosong, tubuh mereka gemetar. Beberapa ibu menatap laut sambil terus memanggil nama anak-anaknya. Seorang pria berteriak, "Istriku! Istriku hilang!" lalu jatuh terduduk, memukul-mukul tanah. Hasan mendekati seorang pemuda yang duduk di tepi jalan, matanya kosong, tangannya masih menggenggam mainan mobil kecil. "Itu, milik siapa?" tanya Hasan dengan suara pelan. Pemuda itu menoleh, wajahnya pucat. "Adikku, dia baru 5 tahun. Aku coba menggendongnya, tapi arus terlalu kuat. Dia terlepas." Kalimat itu menggantung, suaranya patah, lalu tangis meledak begitu saja. Hasan hanya bisa menepuk bahunya,
Meski ia sendiri kehilangan yang lebih besar. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Langit gelap, hanya cahaya bulan yang menembus awan. Di kejauhan, laut terlihat tenang. Namun ketenangan itu justru menakutkan. Orang-orang tak berani tidur. Mereka duduk bergerombol, sebagian membaca doa, sebagian hanya menatap kosong. Saat itulah, suara itu muncul lagi. Samar-samar, terdengar seperti tangisan perempuan. Hasan terdiam, menajamkan telinga. Tangisan itu semakin jelas, seperti datang dari arah puing-puing rumah yang hanyut. Ia berdiri, melangkah perlahan mengikuti suara itu. "Pak, mau kemana?" tanya seorang pria tua yang duduk tak jauh darinya. Hasan menoleh, lalu menjawab pelan, "Ada suara, ada orang yang masih hidup." Pria tua itu menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa. Sejak sore, banyak yang mendengar tangisan. Tapi kalau didekati, tidak ada apa-apa." Wajahnya serius, nadanya penuh ketakutan. "Itu bukan suara manusia lagi, Pak. Itu jeritan mereka yang belum sempat diselamatkan." Hasan bergidik, namun langkahnya tak berhenti. Ia tetap berjalan ke arah suara itu. Semakin dekat, semakin jelas terdengar. Tangisan anak kecil, memanggil ibunya. Hatinya seakan diremas. Suara itu terdengar begitu mirip Safwan. "Safwan," bisiknya lirih. Ia mempercepat langkah, menyingkirkan kayu, papan, dan sisa bangunan. Namun yang ia temukan hanyalah kain sobek, sandal kecil, dan boneka kotor. Tidak ada tubuh, tidak ada manusia. Tapi suara itu masih terdengar, kini semakin lirih, seperti bergema di udara. Hasan memeluk boneka itu erat-erat. Air matanya mengalir deras. Beberapa orang yang melihat hanya saling berbisik. "Kasihan," dia dengar suara anaknya, padahal tidak ada siapa-siapa. Seorang ibu berkerudung hitam menunduk, berdoa agar arwah korban diterima. Namun di antara doa-doa itu, suara tangisan samar justru terdengar semakin sering. Keesokan paginya, matahari kembali muncul, tapi sinarnya tak mampu mengusir kegelapan di hati para korban. Relawan mulai berdatangan. Mereka membawa makanan, selimut, dan kantong jenazah. Aroma busuk semakin menyengat. Ribuan mayat berserakan, sebagian mulai membengkak. Relawan bekerja keras menguburkan mereka, karena jumlahnya terlalu banyak. Di satu lokasi, seorang relawan menemukan lusinan jenazah anak-anak yang terperangkap di dalam kelas sekolah yang roboh. Hasan ikut membantu mengangkat, meski tangannya gemetar. Setiap kali ia melihat wajah kecil yang tak bernyawa, bayangan Safwan muncul di kepalanya. "Apakah kau juga begini, Nak?" bisiknya sambil menahan tangis. Malam berikutnya, tangisan itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya Hasan yang mendengar. Beberapa orang di sekitar pantai Ulel Huwe juga merasakan hal yang sama. Ada suara perempuan menjerit memanggil anaknya. Ada suara anak kecil minta tolong. Bahkan ada yang mendengar lantunan doa dari suara tak kasat mata. Seorang penyintas bernama Fatima bercerita, "Aku sedang duduk di depan rumah yang sudah hancur. Tiba-tiba aku dengar suara adikku memanggil namaku. Aku ikuti suara itu, tapi ketika sampai di sana, hanya ada puing. Aku yakin itu bukan mimpi. Itu nyata." Suaranya jelas sekali. Cerita-cerita seperti itu menyebar cepat di kalangan penyintas. Malam Aceh menjadi malam penuh misteri. Suara-suara samar terdengar di antara desiran angin laut. Ada yang menganggap itu hanya trauma. Ada yang yakin itu arwah korban yang belum tenang. Hasan sendiri semakin sering mendengar suara Safwan. Kadang saat ia menutup mata, ia mendengar anaknya berkata, "Ayah, aku di sini." Kadang suara itu terdengar dari arah laut, kadang dari reruntuhan rumah. Semakin ia mencoba menepis, semakin kuat gema itu menghantui. Hari-hari berlalu. Bantuan mulai masuk. Tentara dan relawan dari berbagai negara berdatangan. Namun di tengah kesibukan evakuasi, suara-suara aneh itu tetap ada. Beberapa relawan luar negeri bahkan mengaku merinding. Seorang tentara berkata, "Saat malam patroli, kami mendengar suara anak-anak tertawa, tapi ketika di senter, tidak ada siapa-siapa." Hasan sadar, tsunami bukan hanya menghancurkan tubuh dan rumah. Ia juga meninggalkan bayangan yang sulit dihapus. Bayangan yang muncul di malam hari, bersama suara-suara yang tak pernah hilang. "Setiap kali aku mendengar suara itu," kata Hasan dengan mata kosong,
Aku merasa mereka memanggilku. Seakan-akan laut belum selesai menagih. Dan aku hanya bisa bertanya, sampai kapan jeritan ini akan terus terdengar di tanah Aceh? Tangisan yang menetap. Hari-hari setelah gelombang raksasa itu, Aceh bagaikan kuburan raksasa. Ribuan jasad masih terbujur di jalanan, terjepit di reruntuhan, atau hanyut ke laut. Bau busuk semakin menyengat, membuat siapapun yang mendekat harus menutup hidung dengan kain. Relawan bekerja siang malam, menggali liang besar untuk menguburkan korban secara massal. Hasan Basri ikut membantu, meski tubuhnya lemah. Ia tidak ingin hanya duduk meratapi. Tangannya yang gemetar tetap ia paksa untuk mengangkat jenazah. Kadang ia berhenti lama, menatap wajah-wajah kaku yang ia angkat, takut suatu saat menemukan wajah Safwan atau Nur Aisyah di antara mereka. Namun hingga berhari-hari, ia belum menemukan apa-apa, hanya rasa hampa yang semakin menekan. Malam tiba, dan bersama kegelapan, suara-suara itu kembali. Tangisan samar, jeritan lirih, doa-doa yang terputus. Kali ini Hasan tidak sendirian. Seorang gadis muda bernama Salsabila, penyintas yang kehilangan seluruh keluarganya, duduk di dekat Hasan. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia berbisik, "Pak, Bapak dengar juga, kan?" Hasan menoleh, keningnya berkerut. "Apa yang kau maksud?" Salsabila menunduk, suaranya bergetar. Suara tangisan dari arah laut. "Sejak malam pertama, aku selalu dengar. Kadang seperti suara ibu, kadang seperti suara adikku. Mereka memanggil, tapi tidak pernah muncul." Hasan menarik napas panjang. Ia tahu gadis itu tidak berbohong, karena ia juga mendengar hal yang sama. "Kau tidak sendiri, nak. Banyak yang mendengar." Suara-suara itu semakin sering terdengar. Bukan hanya di Ulel Huwe, tapi juga di desa-desa pesisir lain yang rata dengan tanah. Relawan luar negeri yang tidak paham bahasa Aceh juga mengaku mendengar tangisan perempuan dan anak-anak di malam hari. Beberapa mengira itu hanya ilusi, efek kelelahan. Tapi semakin banyak yang bersaksi, semakin sulit untuk diabaikan. Seorang relawan asal Malaysia bercerita pada Hasan, "Saya sedang duduk di dekat tenda, tiba-tiba terdengar suara orang mengaji. Suaranya jelas sekali, seperti dari pengeras suara masjid. Tapi masjid di sekitar sini kan sudah roboh. Waktu saya cari sumbernya, tidak ada apa-apa." Cerita itu membuat bulu kuduk Hasan merinding. Ia teringat suara lirih yang pernah ia dengar, lantunan doa, seakan dari mulut orang yang tenggelam. Suara-suara itu tidak pernah terdengar di siang hari. Mereka hanya datang ketika malam turun, ketika udara menjadi dingin, dan gelap menelan semua cahaya. Salsabila suatu malam mendadak menjerit. Hasan yang duduk tak jauh segera berlari menghampiri. Gadis itu menangis histeris, menunjuk ke arah pantai. Itu ayahku. Dia berdiri di sana." Hasan menoleh, namun yang terlihat hanyalah bayangan gelap, samar diterpa cahaya bulan. Bayangan itu berdiri kaku, lalu perlahan lenyap di telan kabut. Salsabila jatuh terduduk, tubuhnya bergetar. "Aku lihat jelas, Pak." Ayah menatapku, lalu hilang. Hasan memeluknya, mencoba menenangkan. Namun hatinya sendiri dihantui rasa takut. Bayangan itu bukan halusinasi. Ia juga melihat sekilas wujud samar di tepi pantai. Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang yang mengaku melihat penampakan. Ada yang melihat anak kecil berlari-lari di reruntuhan sekolah, lalu tiba-tiba lenyap. Ada yang melihat seorang ibu menggendong bayi, berjalan di antara puing, lalu hilang tanpa jejak. Ada pula yang mendengar ketukan di pintu tenda, tapi ketika dibuka, tidak ada siapapun. Seorang tokoh agama setempat mencoba menenangkan warga. Ia berkata, "Ini adalah ujian. Jangan takut. Arwah mereka butuh doa, bukan ketakutan." Namun meski doa-doa terus dipanjatkan, suara-suara itu tidak berhenti. Justru semakin lama, semakin jelas, seakan jeritan mereka menolak dilupakan. Hasan semakin terhimpit oleh rasa bersalah. Setiap kali mendengar suara anak kecil menangis, ia merasa itu adalah Safwan. Kadang ia bermimpi melihat Safwan berdiri di depan pintu rumah, basah kuyup, memanggil, "Ayah, ayo pulang." Hasan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas terengah, dan perasaan hampa yang semakin dalam. Suatu malam, ia duduk sendirian di dekat reruntuhan masjid yang roboh.
Angin laut berhembus kencang. Di antara desir angin, ia kembali mendengar suara itu. "Ayah?" Lirih sekali, tapi jelas. Hasan menoleh cepat. Ia melihat sosok kecil berdiri di kejauhan. Tubuh mungil, rambut basah, mata sayu. Hasan tertegun, air matanya jatuh. "Safwan?" Ia bangkit, melangkah perlahan mendekat. Sosok itu tetap berdiri, menatapnya. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Benar, itu Safwan. Tapi wajah anak itu pucat, bibirnya biru, matanya kosong. Hasan hampir meraih tubuh mungil itu, tapi tiba-tiba sosoknya hilang seketika, menyisakan kabut tipis. Hasan jatuh berlutut, tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah. Ia sadar, apa yang ia lihat bukanlah anaknya yang hidup. Itu hanya bayangan, jeritan jiwa yang belum tenang. Keesokan harinya, Hasan menceritakan pengalamannya pada seorang relawan. Relawan itu terdiam lama, lalu berkata, "Banyak orang melihat hal yang sama, Pak. Bapak tidak gila. Bayangan itu memang ada. Tsunami ini terlalu besar, terlalu banyak yang pergi sekaligus. Mungkin karena itulah, arwah mereka belum bisa tenang." Hasan hanya menunduk. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jeritan itu bukan sekadar trauma, bukan hanya imajinasi. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh ratusan ribu jiwa yang tersapu dalam sekejap. Jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu, tidak bisa ditutupi oleh bangunan baru, bahkan tidak bisa dipadamkan oleh doa. Sejak malam itu, bisik Hasan dengan suara parau, "Aku mengerti. Aceh tidak hanya kehilangan orang-orang yang dicintai. Aceh juga mendapatkan sesuatu yang lain, bayangan yang menetap, jeritan yang tidak akan pernah berhenti." Lorong kelam ingatan. Hari-hari berganti minggu, namun suasana Aceh masih dipenuhi duka. Ribuan orang tinggal di tenda pengungsian. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Bau anyir kematian masih menggantung di udara. Setiap kali hujan turun, lumpur bercampur darah kembali mengalir, seakan bumi pun ikut menangis. Hasan Basri, meski tubuhnya ringkih, mencoba bertahan. Ia sering berkeliling pengungsian, membantu siapapun yang membutuhkan. Namun setiap malam, ia tetap dihantui suara-suara itu. Tangisan samar, teriakan minta tolong, bahkan suara anak kecil memanggil, "Ayah." Semakin lama, semakin jelas, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Di tenda pengungsian, ia sering duduk bersama Salsabila, gadis muda yang kehilangan seluruh keluarganya. Mereka saling berbagi cerita, saling menenangkan. Namun satu hal yang selalu membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah pengalaman mendengar jeritan yang sama. "Pat," kata Salsabila suatu malam, "kemarin aku bermimpi berada di lorong panjang. Gelap sekali, hanya ada suara orang-orang menangis. Aku coba berjalan, tapi ujung lorong itu tidak pernah terlihat. Saat aku terbangun, aku masih bisa mendengar suara tangisan itu di telingaku." Hasan terdiam. Ia juga pernah mengalami hal serupa. Tidurnya dipenuhi mimpi aneh. Ia berjalan di lorong sempit, dindingnya basah, dan dari setiap sisi terdengar suara jeritan. Kadang ada tangan yang mencoba meraih dari celah, kadang ada wajah pucat yang menatapnya sekilas, lalu hilang. Lorong itu terasa begitu nyata, seakan lebih dari sekadar mimpi. Beberapa bulan setelah bencana, pemerintah membangun sebuah museum tsunami di Banda Aceh. Gedung megah itu dirancang untuk menjadi tempat edukasi dan memorial. Hasan mengunjunginya untuk pertama kali bertahun-tahun kemudian, tapi pengalaman itu justru mengguncangnya. Di dalam museum, ada sebuah lorong gelap yang disebut lorong tsunami. Dindingnya sempit, air mengalir deras di sisinya, dan suara gemuruh menggelegar memenuhi telinga. Lorong itu didesain untuk membuat pengunjung merasakan sedikit dari kepanikan yang dialami para korban. Hasan berjalan di lorong itu dengan langkah berat. Suara air, gemuruh, dan jeritan rekayasa terdengar. Namun di tengah perjalanan, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Suara lirih, bukan rekaman. Suara anak kecil, memanggil, "Ayah." Hasan terhenti, jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke sekeliling, tapi pengunjung lain berjalan seperti biasa. Hanya ia yang berhenti. Suara itu terdengar jelas, sama seperti malam-malam setelah tsunami. Ia keluar dari lorong dengan tubuh gemetar. Salsabila yang ikut bersamanya menatap cemas.
"Bapak kenapa?" Hasan hanya menggeleng, tak sanggup bicara. Namun dalam hatinya, ia yakin suara itu bukan bagian dari museum. Itu suara Safwan. Fenomena serupa dialami banyak orang. Sejumlah pengunjung museum mengaku mendengar tangisan anak kecil di ruangan memorial, meski ruangan itu sepi. Ada pula yang merasa pundaknya disentuh ketika berdiri di depan daftar nama korban. Cerita-cerita itu membuat museum semakin angker, meski tujuan utamanya adalah mengenang. Hasan mulai merasa bahwa suara-suara itu bukan sekadar trauma pribadi. Ia percaya, jeritan itu benar-benar menetap di Aceh. Tidak semua korban pergi dengan tenang. Banyak di antara mereka yang meninggalkan dunia dengan rasa takut, panik, dan tidak siap. Suara-suara itulah yang masih bergema, mencari jalan keluar. Suatu malam, Hasan duduk di tepi pantai yang sudah dibersihkan. Ombak bergulung pelan, bulan menggantung di langit. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Suara itu kembali datang. Kali ini bukan hanya tangisan, tapi lantunan doa, sayup-sayup seperti dibaca oleh banyak orang sekaligus. Hasan memejamkan mata, air matanya menetes. Ia tahu, doa itu berasal dari ratusan jiwa yang terjebak di antara hidup dan mati, berharap ada yang mendoakan mereka. Ia pun mulai membaca doa dengan suara pelan, mengirimkan Al-Fatihah untuk semua korban. Angin berhembus lebih tenang, namun suara-suara itu tidak sepenuhnya hilang. Mereka tetap ada, seperti gema yang enggan padam. Salsabila pernah berkata padanya, "Pak, mungkin kita memang tidak akan pernah terbebas dari suara ini. Tapi mungkin, mereka hanya ingin kita mengingat. Jangan biarkan dunia melupakan mereka." Hasan menatapnya, dan dalam hati ia setuju. Jeritan itu adalah jejak. Jejak yang tidak boleh terhapus oleh waktu. Malam di Aceh tetaplah malam yang panjang. Setiap desir angin laut, setiap deburan ombak, seolah menyimpan suara-suara samar. Ada yang menyebutnya trauma kolektif. Ada yang menganggapnya tanda bahwa ribuan arwah belum benar-benar pergi. Bagi Hasan, semua itu nyata. Ia mendengar, ia merasakan, ia hidup bersama jeritan yang tak pernah hilang. Jeritan terakhir. 20 tahun sudah berlalu sejak gelombang hitam itu menyapu Aceh. Kota Banda Aceh kini berdiri kembali dengan wajah baru. Jalanan yang dulu dipenuhi lumpur kini bersih, rumah-rumah dibangun lebih kokoh, dan kehidupan perlahan kembali berjalan. Namun di balik wajah baru itu, masih ada luka lama yang tak pernah sembuh. Hasan Basri kini sudah beruban, langkahnya lambat, tubuhnya renta. Namun setiap kali ia melewati pantai Ulel Huwe, kenangan itu kembali menghantam. Ia masih bisa merasakan genggaman kecil Safwan yang terlepas dari tangannya. Ia masih bisa mendengar teriakan Nur Aisyah yang hilang di telan arus. Dan yang paling menyiksa, ia masih mendengar suara-suara itu, jeritan, tangisan, doa yang menggema di malam hari. Suatu sore, Hasan berjalan ke Aceh Tsunami Museum. Ia ingin sekali lagi mengunjungi ruangan memorial. Di dalam ruangan berbentuk silinder itu, nama-nama ribuan korban tertulis di dinding. Suasana hening, hanya suara air menetes. Hasan berdiri lama, menelusuri nama-nama dengan ujung jarinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara kecil berbisik. "Ayah!" Hasan membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Ayah, aku di sini." Air mata Hasan menetes. Ia tahu suara itu. Ia mengenali setiap getarannya. Itu suara Safwan. Dengan tubuh gemetar, ia melangkah pelan mengikuti suara itu. Langkah demi langkah membawanya ke sudut ruangan, tepat di bawah cahaya remang yang jatuh dari atas kubah. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bayangan kecil, samar, seperti sosok anak laki-laki berdiri menatapnya. Tubuhnya basah, rambutnya menempel, bibirnya biru. Namun senyumnya lembut, seakan tidak ada lagi rasa takut. "Safwan," Hasan berbisik. Tangannya terulur, ingin meraih sosok itu. Namun sebelum ia menyentuh, suara lain bergema. Suara tangisan banyak orang, bersahut-sahutan, memenuhi ruangan. Hasan menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, semakin menusuk. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, matanya terpejam. Dalam kegelapan, ia merasa dirinya dikelilingi. Ada ratusan,
Mungkin ribuan wajah pucat, tubuh basah, mata kosong menatapnya. Mereka berbisik-bisik, jeritan mereka bercampur doa. Hasan menangis, tubuhnya tak sanggup menahan. Tiba-tiba, semua suara itu terhenti. Sunyi mencekam. Hasan membuka mata perlahan. Sosok Safwan masih berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Ayah, jangan lupakan kami." Seketika sosok itu menghilang, bersama semua bayangan lain. Ruangan kembali sepi, hanya ada Hasan seorang diri. Air matanya jatuh deras. Kata-kata itu terpatri di hatinya. Jeritan itu bukan sekadar teror. Itu adalah pesan. Pesan agar dunia tidak pernah melupakan tragedi ini. Sejak hari itu, Hasan mendedikasikan hidupnya untuk bercerita. Ia mendatangi sekolah, universitas, bahkan wisatawan yang berkunjung ke museum. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana air hitam itu datang, bagaimana tangisan malam masih terdengar, bagaimana jeritan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan setiap kali malam tiba, ketika angin laut berhembus ke daratan, Hasan masih duduk di depan rumahnya yang sederhana. Ia menutup mata, mendengar suara-suara samar. Bagi orang lain, itu mungkin hanya angin. Tapi bagi Hasan, itu adalah suara anak dan istrinya, bersama ribuan jiwa lain, yang masih bergema di tanah Aceh. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,